Kids, aku If. Wah, tidak terasa kita telah memasuki bulan pertama ya, di tahun 2026. Apakah kalian sudah tidak sabar untuk memulai tahun ini dengan sukacita? Pastinya kita semua mau memulai tahun yang baru dengan sukacita dan semangat yang baru. Tema kita di bulan ini adalah berakar di dalam Kristus. Dan subtema kita hari ini adalah menggemburkan tanah yang keras supaya siap menerima benih firman Tuhan. Maka dari itu, kalimat komitmen kita pada minggu ini adalah aku mau bertekun dalam doa dan saat teduh agar aku dapat berakar kuat dalam Kristus. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kita. Kita juga mau memuji Tuhan karena karya keselamatan Yesus. Yuk, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder
senang sekali kita bisa bertemu lagi. Kenalin, aku Kak Andrea. Nah, di bulan ini kita mau belajar tentang berakar di dalam Kristus Impact Kids. Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan terkenal tentang seorang penabur. Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Maka dari itu, yuk mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang buka telinga dan hati kami agar kami boleh menerima firman-Mu dan boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Ucap syukur, haleluya, amin. Nah, Impact Kids, Tuhan Yesus terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang menggunakan banyak perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah cerita yang dipakai untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu pengertian dengan lebih sederhana. Ada salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal tentang seorang penabur. Jadi, pada zaman Tuhan Yesus, kebanyakan orang-orang Israel adalah para pekerja di kebun anggur. Maka, Tuhan Yesus menggunakan tokoh penabur sebagai seorang pekerja kebun anggur yang bertugas untuk menabur benih-benih tanaman anggur. Dalam perumpamaan Yesus, benih ini akan jatuh di berbagai jenis tanah yang berbeda-beda. Tapi adik-adik, sebetulnya Tuhan Yesus bukan sedang mengajarkan orang-orang banyak itu cara menanam anggur loh. Ternyata, benih yang Tuhan Yesus ceritakan menggambarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang. Sedangkan, jenis-jenis tanah yang berbeda itu menggambarkan jenis-jenis hati setiap orang yang mendengarnya. Selama 1 bulan ini, kita akan membahas satu persatu jenis tanah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaannya. Jadi Impact Kids, Tuhan Yesus berkata bahwa sebagian dari benih yang ditabur oleh sang penabur itu jatuh di pinggir jalan. Lalu, datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dalam penjelasannya, Yesus berkata bahwa tanah di pinggir jalan ini menggambarkan hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Maka, akan datanglah burung, yaitu si jahat, yang akan mengambil semua firman Tuhan itu sampai tidak ada lagi yang tersisa. Adik-adik, dari penjelasan ini kita belajar bahwa ternyata mendengarkan firman Tuhan saja itu tidak cukup loh. Kakak percaya adik-adik semua di sini sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Paling tidak lewat Impact Kids online ini atau sekolah minggu di gereja. Tapi ternyata kalau kita cuma dengar firman Tuhan saja, jangan-jangan kita seperti tanah di pinggir jalan itu. Mungkin sekarang kita mendengarkan dan kemudian kita jadi mau melakukan sesuatu atau hal baik yang diajarkan kepada kita. Tapi karena benih atau firman itu tidak tertanam dengan baik, maka akan mudah sekali bagi si jahat mengambil itu semua dari kita. Kita bisa saja langsung lupa apa yang kita baru saja dengar. Kita bisa saja kembali melakukan hal-hal yang tidak baik yang sebelumnya kita lakukan. Apalagi seperti hari ini, di minggu pertama tahun yang baru. Kita biasanya ingin menjadi anak yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Jadi, bagaimana ya cara kita bisa betul-betul memahami firman yang diberikan kepada kita? Mari kita lihat lagi sebuah benih. Tentu saja, untuk membuat benih itu bisa memulai pertumbuhannya, benih harus ditanam di dalam tanah sehingga ia baru bisa mulai berakar. Begitu juga dengan iman kita. Kita harus menyiapkan hati yang benar agar benih itu bisa tertanam dan berakar dalam Kristus yang ada di dalam hati kita. Dan hal itu baru bisa terjadi kalau kita terus mencari Yesus dalam setiap hari. Lalu bagaimana dengan tanah yang lain? Kita akan lanjutkan pembahasannya minggu depan ya Impact Kids. Sekarang, kakak mau ajak anak-anak Impact Kids yang siap untuk berakar dalam Kristus untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mengucapkan kalimat komitmen kita sekali lagi, yaitu aku mau bertekun dalam doa dan saat teduh agar aku dapat berakar kuat di dalam Kristus. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 yang berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Kesempalan bekerja, ya Yesusku luar biasa, ya
pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus